Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berjumpa dalam Irena Handono Official, dan bahasan kita hari ini seru banget bersama narasumber kita yang memang ahli di bidangnya, orang langka di Indonesia. Alhamdulillah bisa berkenan untuk bersama-sama dengan Umi kita berbincang tentang ini ya dok ya. Iya. Zombie Amerika. Baik. Alhamdulillah beliau adalah Dr. Bobby Faisal, SPAK, MHum, FIPM. Singkatannya biar kita mendengar langsung daripada beliau. Apa dok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau Umi tanya singkatan, yaitu saya itu spesialisasi saya di bidang, spesialis satunya di bidang akupuntur medik dari FKUI. Lalu subspesialis konsultannya adalah di bidang manajemen nyeri, yaitu Fellowship of Interventional Pain Management dari Jerman. Ya sekarang gelarnya ada subspesialis konsultan KAA, seperti itu. Alhamdulillah, bagian tusuk menusuk, sulam menyulam. Iya, intervensi ini kita. Alhamdulillah, dok. Iya. Sangat mengejutkan. Ternyata zombie itu tidak hanya di komiknya Atau di film-film Hollywood. atau di film Hollywood. Ternyata di Philadelphia ada. Iya. Dan rasanya nggak mustahil kan? Bangsa kita yang sering menyerap peradaban mereka bisa kayak gitu juga. Iya, memang yang pertama kita harus paham ya, Mi, bahwasannya sebetulnya kata-kata zombie itu juga bagian daripada sequel atau komplikasi ya kalau bahasa kedokteran daripada crusade atau perang salib. Kenapa? Karena zombie karena zombie ini adalah nama orang. Oh, zombie nama orang. Jadi di zaman daripada kolonialisme Barat kepada Asia dan Afrika, zombie itu seorang pejuang Muslim dari salah satu wilayah Afrika. Dan sangat sulit untuk ditaklukkan, sama seperti The Lion Desert atau The Legend Lion of Desert Umar Mukhtar di padang pasir Libya atau Libya sekarang, seperti itu ketika berhadapan dengan Italia kan gitu. Anak buahnya Mussolini yang dia ini kan. Nah begitu juga zombie ini dia adalah mujahidin, pejuang, dan terakhir memang ya secara duniawi kalah dan dibantai oleh para penjajah ya dari dunia barat. Lalu karena sangat menyulitkan daripada penjajah dari dunia barat itu, akhirnya nama dia digunakan sebagai simbol. Jadi kalau dalam ilmu semiotik dan psikologi, simbol itu juga menentukan. Jadi simbol daripada mayat hidup yang ngejar-ngejar orang ya kan, makan orang begitu, seperti itu. Nah, pemirsa, ternyata kita berhubungan lagi dengan sejarah perang salib. Dan kita berhubungan lagi dengan tokoh-tokoh kita, tokoh umat Islam, orang-orang yang agung, pejuang, tapi dibunuh karakternya, karakter assassination. Bahkan nama zombie saat ini, siapapun yang mendengar nama itu disebut
maka yang terfikir adalah kekejaman pembantaian. Silakan Ustaz. Iya. Ya, mengenai masalah tadi itu, memang kita ada menemukan ya di dalam beberapa media. Itu sebetulnya yang dimaksud ada satu negara bagian, yaitu Philadelphia di United States, Amerika Utara. Ya, jadi sebetulnya menurut versi resmi daripada kehumasan kehumasan daripada semacam bidang kesehatannya Amerika, itu adalah salah satu wilayah di Philadelphia yang dijadikan tempat karantina untuk para pencandu narkoba. Jadi yang kita lihat di dalam tayangan-tayangan itu adalah orang-orang yang berada dalam suatu upaya rehabilitasi narkoba. Itu di Philadelphia. Itu di Philadelphia, itu yang kita lihat itu seperti zombie. Dia memang kalau kita lihat ya gerakan ataupun interaksinya itu ya, kalau kita sering nonton film-film zombie Hollywood, baik yang bayar maupun yang enggak, kan banyak juga di Google kan yang enggak. Ya memang gerakannya seperti itu, terus interaksi dengan sekitar boleh dikata tak ada, antar sesama mereka pun tidak berinteraksi seperti layaknya kita berinteraksi. Namun yang menarik buat disimak adalah bahwasannya itu kan dari versi resmi. Dari versi yang tidak resmi ada yang mengatakan bahwasannya itu semacam laboratorium hidup. Laboratorium hidup di mana untuk dilihat secara langsung, karena narkoba ini sangat sangat reaktif sekali justru kepada manusia. Dan perlu kita ketahui bahwasannya kalau dalam dunia kedokteran, suatu obat-obatan itu kalau dia bisa keluar dirilis, itu kan melewati berbagai macam fase uji coba. Ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Bahkan nanti setelah pemasaran itu tetap ada secara berkala ujian juga gitu, yaitu post release itu tetap ada. Nah, tapi kan tidak berlaku di dunia pernarkobaan. Oh begitu. Karena narkoba sendiri kan secara hukum memang ilegal. Apa yang mau melewati fase 1, fase 2, fase 3, fase 4? Dia kan sesuatu yang aja. Ya, nah di sini bahkan negara-negara maju juga tidak sanggup untuk menangani itu. Tidak sanggup. Sekelas Amerika Serikat dan Uni Eropa pun tidak sanggup untuk menangani daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh atau zat-zat psikoaktif lainnya. Dia sebetulnya kalau di dalam dunia kedokteran kita mengenal itu ada namanya psikofarmaka. Ya, nah itu yang legalnya gitu. Nah, psikofarmaka ini adalah sesuatu zat-zat yang termasuk dalam ilmu farmakologi atau pengobatan digunakan untuk keadaan-keadaan gangguan psikiatri gitu, gangguan kedokteran jiwa. Cuman kan ketika keluar daripada relnya, ya dia bisa disalahgunakan. Makanya penyalahgunaan gitu. Barangnya itu memang ada, dan banyak daripada barang-barang tersebut awalnya adalah sebagai drug of choice daripada keadaan-keadaan di bidang kedokteran jiwa, lalu kemudian disalahgunakan. Seperti itu. Itulah awalnya. Nah, cuman menjadi kendala ketika dia disalahgunakan. Tentu yang namanya penyalahgunaan nggak mungkin melewati uji klinis. Namanya juga penyalahgunaan. Bila perlu obat hewan pun disajikan. Iya, betul seperti itu. Ya dulu kita kenal lah di Jakarta misalnya atau kota-kota besar lainnya era-era 70 80 ada pil BK ya untuk pil anjing. Tapi sekarang udah semakin advance gitu. Sekarang udah semakin advance, dan kalau dulu itu ada yang namanya opium. Ini salah satu contoh opium. Sekarang dia tidak lagi semata-mata tergantung daripada pertanian, maksudnya secara alamiah. Banyak zat-zat psikoaktif itu yang disalahgunakan itu dibuat secara sintetis. Nah, efek yang sintetis ini jauh lebih susah lagi. Sedangkan yang alamiah saja sampai sekarang tak terkendali, apalagi yang sintetis. Dan itu adalah industri. Dan itu lebih murah.
Kalau murah tidaknya itu relatif ya Mi. Sebab nanti bagian daripada trik marketing para drug dealer juga ada. Oke. Main lagi. Makanya tadi saya bilang ini, ketika masuk ke penyalahgunaan daripada zat-zat zat-zat psikoaktif ini yang terlarang ini, dia sebetulnya adalah suatu industri. Jadi tidak liar, tidak wild. Dia sesuatu industri yang mana kalau sesuatu itu industri, itu ada produsen, distributor, konsumen, dan fasilitator. Tapi ilegal. Seperti itu. Nah, apakah ini hanya sesuatu yang untuk joy gitu, untuk happiness, seperti yang sering kita dengar? Kenapa make gitu? Untuk mencari kesenangan? Oh, enggak. Jadi balik lagi, dulu Umi, ketika masih zaman-zaman adanya imperialisme, kolonialisme, itu penyakit itu yang banyak infeksi. Ya, ketika ada perang dunia 1, perang dunia 2, ya, zaman itu banyak negara-negara dari berbagai blok itu kan perangnya, maka nggak sempat ngurus welfare. Adapun perlombaan-perlombaan itu di bidang senjata, nggak sempat ngurus urusan gizi, urusan makanan, nggak, urusan pakaian, urusan hal-hal lain yang untuk menunjang kehidupan manusia nggak sempat. Justru mengurus jor-joran bisnis ya untuk menghancurkan manusia kan begitu. Baik mana blok pun yang terlibat seperti itu. Nah, tapi setelah era daripada perang militer fisik yang kelihatan itu selesai, itu juga tren daripada kehidupan berubah. Lifestyle juga berubah. Pasca perang itu lifestyle juga berubah. Artinya penawaran dan permintaan juga berubah. Sehingga penyakit juga berubah. Ya. Nah, penyakit ini kan kalau dalam kedokteran sebetulnya tidak pernah dipisah antara biopsikososial. Jadi kita memandang manusia itu bukan cuman misalnya katakanlah saya mengeluh sakit kepala. Oh, saya hanya mengurusi kepalanya saja. Nanti kalau yang bersangkutan ternyata ada hubungan antara kepala sama jantung, jantungnya nggak saya pikirin gitu, nggak. Ataupun misalnya saya sakit jantung, terus jantung kan juga bisa berpengaruh kepada penyakit kepada ginjal. Oh enggak, saya jantung doang, saya ginjalnya enggak gitu. Enggak, manusia itu satu kesatuan. Dia, ya kalau kita boleh minjam istilahnya Hollywood juga, manusia itu adalah suatu universe yang sifatnya matrix. Jadi manusia itu the matrix. Apa itu? Jejaring. Semuanya. Jadi betul yang dibilang Nabi Muhammad bahwasanya manusia, kan Nabi ada bilang juga ya, kalau kita boleh menyitir bahwasanya kita tuh seperti satu tubuh gitu kan. Mana yang merasakan sakit, yang lain juga. Mana yang merasakan demam, yang sakit, yang lain juga. Nah, memang konsep daripada whole life itu juga seperti itu. Nah, sehingga ketika tadi balik lagi, ketika perang itu berakhir dan berubah perangnya menjadi perang proksi, perang ekonomi, segala macam, maka penyakit juga berubah. Permintaan dan penawaran juga berubah. Maka penyakit berubah menjadi penyakit gaya hidup. Oh. Yes. Nah, gaya hidup ditopang oleh berbagai macam hal. Yang tadinya orang hanya cukup dengan makan apa adanya, di zaman perang misalnya. Orang hanya cukup, oke lah zaman dulu anak SD jajan berapa? Berapa ratus rupiah? Sekarang 50.000, 100.000 masih kelas 1 SD barangkali seperti itu. Perubahan daripada gaya hidup menuntut juga perubahan daripada, sekali lagi saya ulang, permintaan dan penawaran. Nah, akibatnya ya juga perubahan daripada tren penyakit. Tolong kalau kita bicara tentang penyakit, jangan cuma berpikir penyakit fisik, badan. Atau bahasa Arabnya jisim, jasmaniah. Tidak. Tapi kejiwaan. Ya. Dan ingat, manusia, kalau dari konsep Islam, dikatakan manusia kan masih ada rohnya. Kalau rohnya keluar dibilang apa? Jenazah. Makanya kan misalnya saya gitu. Kalau masih hidup saya dipanggil, Dokter Bobby gitu. Tapi kalau roh saya udah misah dari badan saya, yang dipanggil, bawa kemari jenazahnya.
Kan begitu. Enggak lagi saya dibilang dokter Bobby. Panggil si Bobby, enggak, bawa kemari jenazahnya. Nah, ternyata kan yang bisa merasa senang, merasa susah, merasa apalagi sedih, ya, merasa stres. Ya, kenapa? Karena kita punya roh. Tentu ya kalangan-kalangan materialisme tidak mengakui itu, tapi sekarang penelitian kedokteran pun sampai ke keadaan bahkan di dalam DNA ternyata ada tanda tangan Tuhan, mereka bilang. Di mana? Di DNA, kode genetik manusia itu sudah berhasil kan dipetakan. Ternyata nanti ada kode-kode tertentu yang kalau disusun itu menjadi apa ya? Menjadi simbol the divine. Apa kita bahasa kita kadang terlalu miskin untuk menerjemahkan itu secara baik. Simbol ada sesuatu entitas yang divine. Itu iya, dan itu jurnalnya bisa diakses secara bebas di Google, cuman ya asal bisa bahasa Inggris kan begitu. Seperti itu. Nah, balik ke masalah di Philadelphia tadi, secara versi resminya dia adalah dalam tanda kutip ya, tempat rehabilitasi atau penangkaran seperti itu. Tapi kenyataannya dari hari ke hari bukan makin sedikit, makin banyak. Jadi itu satu wilayah. Iya, wilayah lebih besar dari sekedar kelurahan. Ya. City. Apa? Bukan City Namor. Ya. Kecamatan kali ya. Di atas itu lebih besar dari kecamatan. Kabupaten. Lebih besar dari itu nih. Karena nanti dia masalahnya bukan seperti panti rehabilitasi yang nanti ada kawat berduri atau ada temboknya. Dia tidak gitu. Dia seperti sebuah habitat. Wow. Dia seandainya itu semuanya orang yang normal, ya seperti satu kota biasa, seperti kita di satu kota biasa gitu. Tapi yang jadi masalah kan ini tak normal. Kotanya kota biasa, tapi penghuninya yang dalam tanda kutip yang Umi bilang tadi, orang-orang sakit yang dalam tanda kutip mereka seperti zombie tadi gitu, atau mayat hidup. Karena memang begitulah efek daripada penyakit. Tadi saya bilang penyakit bukan cuma fisik. Ada yang lebih kuat dari faktor fisik ternyata. Dunia kedokteran hari ini itu menemukan, sebetulnya terlambat menemukan, kalau Islam udah duluan. Ada dalam kehidupan manusia sebagai di dalam, kita harus mandang tingkatan sel ini juga universe. Jadi universe itu bukan cuman semesta ini gitu. Dalam diri manusia, bahkan dalam tingkatan satu sel aja yang paling kecil, ternyata ada organ sel lagi kan, yang lebih kecil lagi gitu. Ternyata itu juga universe. Nah, ternyata ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan fisik. Dan itu ya tentu saja kalau di ateis dia cuman bilang nanti orang ateis kan gengsinya tinggi ini. Orang ateis gengsinya tinggi. Dia akan bilang there is a substance, there is a supra power, dia bilang begitu. There is a supra power entity, dia bilang begitu. Tapi kita tentunya yang Muslim, kita tahu bahwasannya memang ada kekuatan yang maha di situ. Tidak mungkin ada kekuatan kalau tidak ada. Secara ontologi filsafat, sesuatu yang berefek pasti ada yang menimbulkan efek begitu. Nah, begitu juga dengan penyakit itu. Alih-alih yang tadinya berusaha dikendalikan, ternyata nggak semudah itu Anda bisa mengendalikan apa yang kita sebut jiwa. Itu yang sering tidak terdeteksi. Sangat, karena yang berlaku itu di mainstream yang hendak ditanamkan begini nih, kekufuran atau keingkaran. Sebetulnya kata itu dia selalu harus berada dan beradu dengan suatu penyangkalan. Kalau tidak ada penyangkalan, dia nggak jadi kufur. Masalahnya di dalam ilmu psikiatri ada salah satu masalah yang bisa ditimbulkan oleh keadaan penyangkalan. Jadi ada kita kenal namanya manusia itu punya mekanisme pertahanan ego, MPE. Ya, para pendengar bisalah googling, banyak yang udah artikel bahasa Indonesia. MPE, mekanisme pertahanan ego.
Nah, mekanisme pertahanan ego atau MPE itu ada beberapa tipe. Salah satu tipenya apa? Denial. Denial. Ya. Nah, menurut para ahli psikiatri, sebetulnya MPE ini atau mekanisme pertahanan ego ini sesuatu yang harusnya normal. Kalau ada jikalaunya. Kalau tidak, salah satu syaratnya kalau tidak dipakai terus-terusan. Tapi kalau sudah menjadi habit, itu Kebiasaan. sebetulnya Anda masuk ke gangguan jiwa. Jadi nyangkal. Betul. Ada namanya MPE, mekanisme pertahanan ego. Salah satu tipe mekanisme pertahanan ego adalah denial. Jadi whatever it takes, berbagai macam fakta, kebenaran itu gitu. Dan kebenaran itu bahkan sifatnya aksioma, artinya sebuah yang tidak bisa dibantah lagi gitu oleh common sense, katakanlah seperti itu, atau oleh aturan eksakta, dia tetap menyangkal. Nah, ketika mekanisme pertahanan ego, salah satunya tadi yang tipe denial, sebetulnya nanti ada banyak, dan satu tipe dia bisa, kalau rusak bisa nyangkut ke tipe lain. Ada namanya tipe proyeksi. Proyeksi itu dia tak mau disalahkan, dia blame. Nah, tapi juga biasanya itu tetap ada unsur denialnya. Jadi makanya tadi saya bilang, sebagaimana organ tidak bisa dipotong-potong, jantung doang, nggak berfungsi, nggak usah ngurusi ginjal. Jiwa juga begitu. Nah, jiwa lagi, dia sebuah entitas yang sifatnya whole. Kenapa orang boleh bilang things? Karena dia belum tahu substansinya secara. Nanti dia akan bertabrakan dengan sekularisme. Sekularisme juga sebetulnya bagian dari sakit jiwa. Karena Anda harus mendenial banyak hal di dalam sekularisme. Anda harus mensplit. Padahal juga nanti ada di dalam istilah kedokteran jiwa skizofrenia. Itu berasal dari Latin skiz. Skizo itu skiz. Skiz itu celah. Jadi kalau dalam ilmu bedah tuh orang sumbing mulut, katakanlah langit-langitnya gitu, itu dibilang palatoskiz. Palatoskizis lah kalau jadi bahasa Indonesia. Palato itu langit-langit, skizis itu. Jadi bisa kita bayangkan bisa Anda bayangkan skizis itu adalah sesuatu celah begitu. Split. Nah, jadi sama yang terjadi sama kasihan manusia-manusia yang tadi di Philadelphia ini, dan sebetulnya itu hanya yang terekspos, yang tidak terekspos di seluruh belahan dunia gitu. Itu sangat-sangat ini sekali, hopeless sekali begitu. Karena begini, ini tadi balik lanjutan daripada perang. Ini lanjutan daripada perang. Jadi ini jauh, dan ini sebetulnya bukan hal yang baru gitu. Karena dulu juga kita kenal ada perang candu. Iya. Tapi kan yang kena bukan musuh dong. Iya, sebetulnya ketika sudah terjadi perang, itu digunakan adalah zat-zat psikotropika, narkoba seperti itu sebagai upaya untuk menghancurkan sesuatu sumber daya manusia dari suatu bangsa. Sebetulnya kan dia nggak akan mandang lagi siapa kawan siapa lawan. Penyalahgunaan lagi. Penyalahgunaan gitu. Nah, itu jauh lebih murah daripada harus menggerakkan sebuah kekuatan militer kan. Oke, kuncinya di sini. Iya, karena malah itu menghasilkan keuntungan. Karena apa? Karena tadi ada sifat daripada adiksi. Tapi tapi balik lagi. Betul. Memanfaatkan need, kebutuhan kan akan terus butuh. Tapi balik lagi, sebelum dia jatuh ke arah situ, sebetulnya sudah terjadi satu penyakit di dalam jiwanya itu sendiri. Berawal dari dia tidak tahu, tidak sadar, tertipu. Ada yang begitu, tapi juga ada yang secara sadar dan tidak tertipu gitu. Kenapa? Karena itu dia tadi. Ini nanti terkait juga dengan field saya, yaitu nyeri. Jadi ada suatu organisasi namanya IASP, International Association of Study of Pain, ya. Jadi itu kumpulan para ahli dari berbagai macam bidang, terutama kedokteran, yang hidupnya mempelajari nyeri aja. Apa definisi nyeri menurut IASP? Adalah suatu
persepsi yang dirasakan tidak nyaman. Tapi dia bilang apa? Physically and psychologically gitu. Dia pakai N loh. Kalau bahasa Al-Quran wa, bukan au. Dia dan. Jadi penyetaraan deh. Ketika orang merasa nyeri, Anda jangan sekarang konsep nyeri itu bukan cuma nyeri itu dirasakan oleh fisik saja. Oh, melibatkan modulasi transduksi nyeri, ada stimulus, ada transmisi nyeri, diterjemahkan di otak sebagai nyeri, memunculkan modulasi nyeri untuk berusaha menghambat, memunculkan persepsi pengertian tentang nyeri. Tapi secara psikologis juga ternyata diketahui bermasalah nyeri itu. Jadi contoh begini nih, kalau kita berdua kena paku kaki kita, nyeri kan? Nyeri. Tapi ada. Nah, ini biasanya istilah orang-orang sekarang nih IT, nyeri tidak berdarah. Nyeri tidak berdarah. Ada. Ya, ada kalau kita dikabarin hal-hal yang tidak enak. Suami lu selingkuh gitu. Nyeri nggak? Tapi nggak ketusukan, nggak mengeluarkan darah. Tapi ternyata di dalam study of pain tadi, ada dengan menggunakan salah satunya modalitas fMRI, fungsional MRI, area otak yang dirangsang oleh tadi orang yang kena paku kakinya, sama orang yang diberitain bahwasanya pasangannya selingkuh, area otak yang teraktivasi sama. Yang untuk nyeri itu. Paham? Jadi hasil MRI juga memang hasil fungsional MRI, ya itu tadi. Antara yang nyeri karena kena pisau, sama yang nyeri karena dapat berita nggak enak pasangannya selingkuh, itu sama area otak. Dari sini apa yang mau kita ambil pelajaran? Bahwasannya rasa nyeri akan memunculkan kebutuhan untuk penghilang rasa nyeri, betul ya? Iya. Itu makanya di dalam diri manusia ada morfin alami, ada namanya endorfin. Itu yang orang banyak kenal. Sebetulnya masih ada dua lagi. Ada dinorfin. Ada endorfin, dinorfin, satu lagi mohon maaf saya lupa. Nah, 3 fin-fin ini sebetulnya yang disebut morfin endogenus. Endo itu dalam. Maksudnya yang diciptakan sendiri oleh tubuh. Okay. Dan ternyata memiliki rumus molekul yang mirip-mirip dengan morfin yang sintetis. Cuman bedanya ini tidak merusak, karena ini memang semua manusia diciptakan Tuhan dengan mekanisme itu. Gunanya adalah pada saat Anda terjadi hal-hal yang sifatnya nyeri, Anda nggak mati karena nyeri, karena ada nanti istilahnya shock neurogenik gitu. Anda bisa mati gara-gara nggak sanggup menahan rasa nyeri. Nah, yang jadi masalah tadi kedokteran sepakat definisi nyeri bukan cuman sifatnya yang fisik tapi juga psikologis. Orang dapat telepon, tiba-tiba langsung geblak, jatuh. Kenapa? Serangan jantung, nyeri. Mana tikamannya ke jantung? Kan nggak ada. Nggak ada. Utuh masih nggak. Tapi ternyata dia teraktivasi pusat nyeri, terus mengirimkan sinyal ke arah jantung. Pengeluaran berbagai macam zat kimia, tak sanggup, jatuh. Nah, gitu juga kita harus memandang orang-orang di Philadelphia itu. Jadi kalau mintanya apakah itu karena ketidaksadaran? Tidak sepenuhnya. Ada yang memang menyengaja. Menyengaja karena apa? Karena ada suatu nyeri di dalam jiwa. Butuh painkiller kan? Kompleks. Makanya kulir ruhu min amri robbi. Mereka bertanya sama engkau ya Muhammad tentang ruh, tentang jiwa. Itu adalah bagian daripada domain Robbi gitu. Nah, Rob itu apa sih? Rob itu adalah kalau Allah Ta'ala itu kalau di Quran pakai kata-kata Rob, dia agak beda dengan ilah, walaupun pengertiannya maksudnya Allah Ta'ala. Kalau Rob biasanya dalam kalimat atau paragraf itu dia yang sketsa, dia men-setting, dia yang menginstal, dia yang menyusun, dia yang merakit, dia yang membuat, dia yang finishing, habis itu dia launching, habis itu juga after sales ada spare part, ada perbaikan, ada apa, itu udah. Nah, Rob itu, doroba, itu artinya maintains mulai dari awal sampai akhir. Kalau ilah, dia sifatnya hal-hal yang sifatnya sangat ketinggian,
yang mana itu di luar daripada kemampuan manusia secara natural alamiah untuk bisa menggapainya, tapi tidak mustahil untuk memahaminya. Sedangkan kalau Tuhan pakai kata-kata Rob, biasanya dalam suatu konteks yang mana di situ ada mulai, ibaratnya kalau sekarang di dunia IT, mulai dari menyusun perencanaan, ya kan, planning, actuating, POAK itu, organizing, activity, controlling, maka jadi hulu ke hilir biasanya kalau Rob. Nah kalau Rob, Tuhan pakai kata-kata Rob itu untuk dipergunakan untuk dipelajari oleh tingkatan natural manusia, seperti itu. Ngomong-ngomong, Umi sedang berbicara dengan seorang dokter atau dengan seorang ustaz? Ya karena itu tadi itu balik lagi kepada topik kita tadi. Ya. Itu mereka manusia itu adalah makhluk yang tak bisa disuruh diam. Ya, Descartes bilang aku berpikir karena itu aku ada gitu. Kalau kita kan tidak, kita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita harus mengenali, bahwa saya dalam setiap pengenalan itu ada sang khalaq tadi gitu. Ada Rabbi al-Khalq tadi gitu. Ya. Itu yang itu yang selalu dicari manusia, termasuk yang di Philadelphia. Ya, dan mungkin karena mereka terperosok di pemahaman tentang hidup, itulah mungkin mereka kemudian membuat pemisahan mana yang surgawi, mana yang duniawi. Ditambah lagi kalau kita menolak denial. Masalahnya satu sistem pun di dalam tubuh manusia tidak ada yang mau diajak untuk denial bahwasanya ada supreme power, supreme system that control yourself. Jadi gini, misalnya kita ambil satu bagian aja ya. Karena memang pun dijelaskan untuk menyeluruh itu kita akan kekurangan verbal. Mau pakai bahasa apapun. Contoh dalam sistem saraf. Secara umum kita kenal ada 3 sistem saraf. Seluruh badan manusia, mau beriman tak beriman, mau mengaku ada Tuhan atau tidak, ataupun yang dipertuhankan, asalkan bentuknya manusia, ada 3 sistem saraf. Jadi asal bentuknya manusia, ada 3 sistem saraf. Mau dia dipertuhankan pun, asal dia bentuknya manusia, ada 3 sistem saraf. Pertama sistem saraf sensorik, tuh ya merasa. Tadi saya bilang misalnya nyeri gitu. Ada sistem saraf motorik, saya bisa bergerak, menandatangani, ya. Yang ketiga, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom. Ini kan sebetulnya ahli-ahli kedokteran ini mengatakan sistem saraf otonom. Kenapa? Karena tak bisa dikuasai. Autonomic Nervous System (ANS). Nah celakanya, celakalah kalau kita tetap terus menyangkal. Banyak organ-organ vital, katakanlah contohnya jeroan-jeroan. Yang di dalam dada, yang di dalam perut, organ-organ vital, jantung, paru, usus itu mayoritas melibatkan sistem saraf otonom. Pembuluh darah Anda, arteri itu juga memiliki saraf, dan itu juga ada sistem saraf otonom. Kenapa dia dikatakan otonom? Anda tidur, dia tetap kerja. Anda nggak mau dia kerja, dia tetap kerja. Terus Anda nggak bisa maksa-maksa. Jantung, kamu jangan berdetak keras ya. Jantung, kamu jangan berdebar. Nggak bisa. Kuasailah itu. Mana bisa? Nah, jadi sistem tubuh kita saja itu tak sanggup untuk kita kuasai. Tidak semuanya tunduk. Tidak semuanya tunduk lah. Kalau tidak semuanya tunduk, berarti ya begini nih. Sekarang kan juga ada kalimat my decision, my body, my choice gitu kan. Ya walaupun sebetulnya ini yang ngomong juga ya kita udah paham lah, biasanya dia pun tak paham itu apa tentang yang namanya tatanan dunia baru. Dia juga nggak paham. Cuman karena emosi, aku yang menentukan aku mau punya anak atau tidak. Ya sebetulnya gampang aja gitu. Cobalah atur haidmu.
Itu ya, bisa lagi. Coba ya bulan ini biasa hai tanggal berapa gitu. Tolong dulu dimajukan bulan depan atau tolong dimundurkan. Ya nggak bisa lah. Mungkin dia akan beralasan, oh bisa aku minum apa, pil apa segala macam gitu kan. Lo proses di dalam kan tetap terjadi. Ya teruskan aja. Lama-lama yang Anda justru merusak. Iya. Nah ketika rusak tolonglah perbaiki kalau memang your body your choice. Ya tolong perbaiki. Atau kalau dia seorang perempuan gitu ya, my body my choice. Anda jangan menopause ya. Bisa. Sampai 78 tahun jangan menopause. Nggak mungkin. Sampai seusia Sarah Anda harus tetap bisa melahirkan. Ibunya Ishak dan Ismail, ibunya Ishak. Coba sampai seusia 90-an tahun Anda nggak boleh menopause. Kuasailah kalau memang Anda adalah master. You are the master of your body gitu. Makanya dia mau nggak mau harus denial. Sesuatu yang keluar daripada fitrah. Fitrah al-haqqu min rabbikum. Mau nggak mau Anda harus mengaktifkan suatu sistem destruction terhadap your own self. Ini yang terjadi sama yang di Philadelphia. Dan itu hanya manifestasi kecil daripada kegagalan manusia untuk ihdinas siratal mustaqim. Mau nggak mau pada akhirnya, mau bagaimanapun tingginya pendidikan kita harus, kalau kita jujur di dalam keilmiahan kita akan sampai ke titik itu. Bahwasanya memang ada border di mana yang di situ kita kehilangan kontrol, kehilangan, bahkan bisa kehilangan daripada subjektivitas diri kita. Dan sebetulnya semua naluri sampai tingkatan sel juga ada sistem seperti itu. Cuman itulah dia tadi. Sampai kita harus menyangkal. Tapi menyangkal ini juga akan mengaktifasi salah satu sistem saraf otonom. Apa? Anda kalau menyangkal terus, jantung, tensi bermasalah. Makanya dalam ilmu kedokteran ada yang dikenal namanya psikosomatis, penyakit psikosomatis. Soma itu badan, psiko ya psikis. Jadi dari psikis ada keluhan di badan. Tak terelakkan. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya kalau secara bebas Allah Taala bilang, lu mau dustain gue yang mana? Kalau begitu ya pakai bahasa sehari-hari. Dari sisi mana yang mau kau dustai tentang aku? Atau yang mau kau ingkari? Yang mana? Kadziban, kadzab. Engkau sedang mendustai siapa? Dirimu sendiri. Dirimu aja tak mau engkau dustai. Dirimu aja menolak. Sistem paling kecil dalam dirimu saja menolak. Jadi fitrahnya menyerah. Apa menyerah dalam bahasa Arab? Islam. Ya. Itulah. Ya. Tapi di satu sisi ini memang musibah ya, yang di Philadelphia. Tapi itulah ya, selalu ada blessing in disguise ya. Ya. Angka jumlah pemeluk Islam juga bertambah. Kenapa? Karena kedokteran sekuler tak menghasilkan solusi di dunia Barat. Betul loh. Tidak bisa menjawab. Itu banyak jurnal-jurnalnya. Cuman masalahnya kan indeks literasi kita di Indonesia. Cuman kalau ngomong soal Tuhan tak ada, ya kan, harus sekuler apa segala macam. Biasanya sih kita akan jawab, lu kurang jalan-jalan. Bahasa yang enteng gitu ya. Betul. Kurang piknik. Bahasa enteng. Jadi sebenarnya memang cocok banget kalau dikatakan, tidak salah, bener banget ini ya, bahwa Islam itu memang agama yang paling klop, paling sesuai yang apabila dimiliki oleh orang yang berpikir. Allah Ta'ala sendiri sudah sering ya di dalam Al-Quran tuh merangsang dan menstimulus. Ya kalau memang kau tak yakin dengan firmanku, coba datangkan. Iya. Buatlah bandingan. Udah berapa ribu tahun. Nah ternyata semakin kemari, semakin penelitian di bidang ilmu pengetahuan semakin dalam,
ya semakin tak dapat bahkan cara untuk bisa lepas daripada Al-Quran. Ini kalau dulu di terminal, ntar zaman-zaman masih banyak angkot, ya tahun 90-80, itu ada permainan catur 3 langkah mati. Kalau menang dapat rokok dulu tuh, saya masih ingat zaman-zaman SD apa, ya kalau menang dapat rokok, tapi yang jelas kita mesti bayar gitu. Tapi kita nggak akan pernah bisa menang. Kok sekarang iyalah udah ada YouTube, itu bisa diketahui rahasianya. Karena kenapa? Bidak-bidak catur yang putih sama yang hitam itu udah diatur sedemikian rupa, nggak semua bidak dipakai, dan posisinya pun udah diatur sama abang-abang yang ininya, yang buka usaha gitu. Nah kalau kita mau ikut main bayar 5.000 gitu, tapi hanya punya 3 langkah, dia akan selalu sekal kita. Itu nyata. Orang mungkin yang kalau nanti pendengar acara Umi nih yang hidup di tahun-tahun 80 70 ya kan, kita udah ke terminal nggak usah jauh-jauh, yang pernah itu saya alamin zaman saya masih kecil-kecil dulu di terminal Kotip Depok itu dulu ada permainan catur 3 langkah mati, bayar 5.000, kalau menang dapat rokok 3 bungkus, zaman-zaman tahun 80-an itu gitu. Dan memang mati. Nggak akan pernah bisa menang karena posisi bidak kita udah itu nggak seperti default mode-nya orang main catur, udah disetel sedemikian. Bidak dia juga udah disetel dan kita cuma punya 3 langkah. Yang ingin saya sampaikan adalah manusia kalau dia betul-betul jujur dengan keilmuannya, apapun bidang ilmunya, tapi dia jujur. Ini sama diri sendiri pun manusia sering nggak berani untuk jujur gitu. Buruk muka cermin dibelah, ada dulu kan peribahasa Indonesia. Nah itu bukan cuma muka Anda yang Anda belah sendiri, nanti kejiwaan Anda juga terbelah. Itu skizofrenia bisa tuh, gangguan jiwa lain. Habis itu nanti kerusakan yang lain organ juga bisa, hipertensi Anda. Karena kan setiap kali Anda berbuat sesuatu yang di luar fitrah, ini udah diteliti, Anda akan menderita stres. Contohnya nggak jujur itu fitrah. Jujur itu fitrah. Salah satu sifat yang diajarkan Islam kan jujur. Jujur itu fitrah. Nah, ketidakjujuran salah satu manifestasinya teraktivasinya sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini ada 2. Satu simpatis, yang kedua parasimpatis. Dia seperti rem dan gas pada mobil. Misalnya simpatis ini adalah gas. Itu ketika Anda nggak jujur, ya, itu Anda seperti nginjak gas terus. Lama-lama nggak sanggup juga tuh mesin. Nah, simpatis itu efeknya apa? Contoh efeknya, dia nanti akan mengaktifasi denyut jantung lebih tinggi. Lama-lama kok terus-terusan begitu, bengkak jantung Anda, kardiomegali. Dia akan juga hipersimpatis, mengaktifkan pengeluaran zat-zat yang sifatnya bisa menaikkan tekanan darah. Dan juga nanti itu berhubungan dengan ginjal. Renin namanya ada, angiotensin, angio pembuluh darah, tensin ya tekanan darah. Terus-terusan keluar. Di tingkat yang kronis, hormon stres keluar, kortisol. Nah, kortisol ini memang dalam jangka pendek memang supaya kita bisa survive menghadapi kerasnya kehidupan begitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah begitu. Tapi kalau terus-terusan dia keluar, dia kortisolnya juga berubah rumus molekul kimianya menjadi destruktif. Jadi seperti menekan tombol self destruction on, kita sendiri yang menekan. Gitu. Jadi yang Philadelphia itu hanya contoh kecil tapi nyata. Contoh kecil tapi nyata kerusakan kemanusiaan ketika manusia gagal di dalam apa? Di dalam ihdinas shiratal mustaqim. Ya, ketika manusia tidak mengerti bahwa dirinya adalah manusia. Mungkin orang yang mendengar kita diskusi kita kan bilang, nggak usah cerita agama. Enggak, saya cerita ilmiah. Saya cerita ilmiah bahwasannya manusia tak berkuasa atas dirinya. Manusia bahkan tak berkuasa atas jantungnya, manusia tak berkuasa atas ginjalnya, manusia tak berkuasa atas pembuluh darahnya. Pembuluh darah, arteri ya, itu kan bisa konstriksi. Vasokonstriksi itu artinya mengecil, kontraksi atau relaksasi.
kontraksi relaksasi. Aturlah itu. Maunya relaksasi aja. Jebol. Atau maunya konstriksi aja. Baca. Atau atur jantung Anda gitu. Pada saat Anda tidur, jantung Anda suruh cuti gitu. Nggak balik. Ya nggak balik Anda ketemu. Begitu bangun nggak di kamar lagi, nggak di samping Anda pasangan hidup Jadi Anda. kalau begitu, orang ateis itu bodoh sekali. Bukan keren. Anda nggak bisa nggak bodoh ketika Anda mendustakan adanya kekuatan yang mana itu tidak sanggup Anda kuasai. Keren. Tapi memang Al-Quran sendiri sudah bilang, waktu ditawarkan amanah ini kepada langit bumi nolak karena takut. Begitu ditawarkan ke insan, Tuhan kan bisa pakai manusia itu dia dalam terminologi kata-kata kadang nas, kadang insan. Jangan lupa nanti di bahasa Inggris ada kata-kata insane. Itu dari situ, dari bahasa Arab. Serapan bahasa Arab masuk dalam bahasa Inggris. Iya. Insane. You are insane kata orang. Apa itu coba? Nggak enak kita untuk ngomongnya kan. Bukanya Google Translate insane tulisannya. Nah itu dari kata Arab insan. Nah memang ketika Tuhan pakai kata-kata insan biasanya itu untuk konteks sesuatu yang sifatnya apa ya, kebodohan manusia, untuk menunjukkan kelemahan manusia. Misalnya itu tadi yang di ayat yang memberikan apa tadi amanah kepada langit bumi nolak, gunung-gunung nolak, ketika manusia diterimanya sanggup dia bilang. Nah, kadang-kadang kayak apa pemborong zaman sekarang semuanya sanggup tapi entah kapan jadinya gitu, udah lewat daripada kalender yang disepakati. Di ujung ayat apa Tuhan bilang? Bahwasanya insan itu zoluman jahula. Sudahlah zolim itu gelap sebetulnya. Jahula bodoh. Udahlah bodoh, udah nggak tahu apa-apa, gelap lagi. Apa yang mau dia raba? Yang dia raba pun dia tak tahu apa. Iya. Dia pun nggak tahu harus ngapa-ngapain kok dalam kegelapan. Iya. Dalam kegelapan sering kita kan nggak tahu mau ngapain. Diam. Itu lumayan kalau masih mau mencari. Lah ini sudahlah dalam gelap bodoh. Berarti dia diam aja dalam gelap nggak bisa ngapa-ngapain. Karena jahil itu sering juga di dalam terminologi bahasa Arab dipakai kata-kata safih. Safih itu apa ya? Kalau di dalam kedokteran mungkin di bawahnya idiot gitu. Safih itu seperti itu. Makanya misalnya yang untuk apa tadi pemeliharaan anak yatim gitu, itu nanti Tuhan ada pakai apabila dia safih. Untuk ini juga untuk apa? Untuk apa namanya Al-Baqarah terpanjang tuh, yang tentang kemudian ada profesi notaris sekarang, apapun perjanjian muamalah tolong dicatat. Itu juga nanti ada kata-kata safih. Apabila yang bersangkutan ini yang mengadakan muamalah tergolong safih, ya safih itu ya apa kita bilang supaya tidak menyinggung. Dia di bawah daripada. Sulit juga ya mencari kata-kata yang tidak menyinggung. Iya. Manusia gampang tersinggungan, tapi tidak gampang jujur gitu. Mudah tersinggung tapi tidak mudah untuk jujur. Tidak mudah untuk jujur. Karena tersinggung juga bagian dari mekanisme pertahanan ego, tipe denial tadi. Jadi itu tadi ditawarkan kepada insan, ditawarkan kepada manusia, manusia langsung menerima tanpa ada apa studi kelayakan apa kayak. Langit bumi takut. Tapi manusia kapan lagi kalau nggak sekarang gitu. Lo proyek kok. Rezeki anak soleh. Kan sering begitu. Iya. Nah, tapi itu juga nanti akan memunculkan kebebasan bertindak bagi manusia kan gitu. Maksudnya kebebasan itu sebetulnya tidak full kebebasan. Kita yang beriman kepada hari akhir ada pertanggungjawaban, tapi maksudnya adalah Tuhan memberikan potensi, Tuhan memberikan peranata dan lembaga untuk dia menjalankan fungsinya sebagaimana yang disepakati tadi untuk memikul amanah besar itu. Oke, karena Anda sudah mau menerima amanah, maka saya beri disposisikan wewenang. Anda boleh melakukan ini dengan kadar begini. Itulah Al-Quran. Itulah, ya betul. Jadi Al-Quran itu sangat realistis.
Kalau tadi Umi bilang paling itu berarti nanti masih ada yang super. Ini tidak ada, dia hanya satu-satunya. Udah, ini bukan omongan-omongan agama belaka. Tuhan sendiri sudah menantang, sampai sekarang tak ada yang bisa. Bahkan semakin ilmu pengetahuan maju, ya semakin nggak mungkin ini dulu. Kalau ini nggak mungkin dari manusia Al-Quran. Karena baru sekarang kita punya teknologi untuk membuktikan yang dia benar. Nah itulah dokter. Semakin kita merunduk, Betul. semakin kita banyak memahami siapa diri kita dan kepada siapa kita berserah Betul. diri. Sang Khalik istilahnya. Submisif kan kalau bahasa. Submisif. Merunduk tuh kita ganti dengan ruku dan sujud. Betul. Nah, mudah-mudahan Betul. kita dengan ulasan yang dokter berikan, Iya. kita menjadi tersadar kembali. Betul. Apa sih sebenarnya hak kita? Apa kewajiban kita? Bagaimana kita melaksanakan fungsi di dalam kehidupan ini? Betul. Karena tidak selamanya kita di sini. Tidak selamanya. Dan kita akan menghadap kembali kepada Allah yang Maha Pencipta, Maha Penyelenggara, Betul. yang juga Maha menyempurnakan semuanya. Memberikan demikian banyak karunia kepada kita. Dan kita harus mempertanggungjawabkan. Pasti. Itu Mudah-mudahan Amin. Philadelphia hanya ada di Amerika. Tidak ada Philadelphia di Indonesia. Itu tergantung daripada berhasil atau tidaknya the one and only solution for life, yaitu Islam itu tegak. Ya. Mudah-mudahan Ustaz. Mudah-mudahan. Tapi kita percaya ya janji Allah bahwasanya dihalangi tak dihalangi akan tetap gitu. Sebab tadi saya katakan nanti justru mereka yang mencari gitu. Bukan Islam yang mencari mereka yang mencari Islam. Mereka mencari Islam. Cuman begitulah, sebagaimana juga bahwasanya siang ada malam, malam ada siang. Pergiliran waktu. Nah, apakah itu nanti juga bisa kejadian di negara kita yang mayoritas Muslim? Tentu tidak kita kehendaki. Ya. Cuman yang perlu kita ingat, tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi dengan kebetulan. Ya. Everything by design. Semua itu ada desainnya. Kalaupun ada yang kelihatan kebetulan, percayalah itu udah dirancang supaya kelihatan kebetulan. Ya, karena kebetulan itu adalah kalimat untuk orang yang nggak ngerti. Dan ilmu matematika menolak kebetulan. Nggak ada kebetulan. Nggak ada. Semua harus ada kepastian. Semua harus ada. Oke, dokter, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Serasa waktunya nggak cukup. Iya. Serasa waktunya tidak cukup, jadi Allah. kami menantikan dokter datang kembali. Insya Allah. Dan kita akan berbincang kembali. Insya Allah. Memang Semoga, ini harus nih. Alhamdulillah. Semoga yang kita bincangkan ini berguna dan bermanfaat. Amin, ya Allah, amin. Maaf atas segala yang masih kurang, terutama kita harus menyadari bahwa waktu terus berputar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Terima kasih.